bahwa perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama saat itu terdakwa Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 tanggal 4 Oktober 2024, dan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, HH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Adapun kronologis perbuatan RS tersebut adalah sebagai berikut. Tersangka LR awalnya meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka ZR yang diperiksa dalam perkara tersendiri menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerja. Di dalam pertemuan tersebut, LR meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur adalah ED, M, dan HH. Jadi langsung dijawab saat itu. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH, dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2024, bertempat di Gerai Dunkin Donat Bandara Ahmad Yani Semarang, tersangka LR menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 US dollar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar kepada tersangka ED. 2 minggu kemudian,
tersangka ED menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada tersangka M dan tersangka HH bertempat di ruang tersangka M dengan pembagian sebagai berikut: uang 38.000 US dollar Singapura untuk ED, 36.000 US dollar Singapura untuk M, dan 36 US dollar Singapura untuk HH. Dalam pembagian tersebut diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian 20.000. Ya, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga mendapatkan bagian 20.000 US dolar Singapura melalui tersangka ED, dan yang langsung diberikan oleh Lisa sebesar 43.000 dolar Singapura. Kemudian pada hari ini juga, tadi pagi jam 5, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di rumah RS di Jalan Cempaka Putih Barat 19A RT 7 RW 12 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang kedua di tempat tinggal RS di Jalan Aryo Dila 4 nomor 16 Ilir B3 Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam melakukan penggeledahan tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan 1 BBE sebanyak 1 unit, kemudian menemukan uang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan rupiah, tepatnya di dalam mobil merek Toyota Fortuner plat nomor B1611 RSP atas nama Nelsi Susati yang ada di rumah RS, yaitu untuk uang rupiah sebesar 1.728.844.000 rupiah. Kemudian dolar Amerika sebanyak 388.600 dan dolar Singapura sebanyak 1.099.626. Sehingga kalau uang tersebut dikonversi menjadi rupiah hari ini kurang lebih sebesar 21.141.956.000 rupiah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap RS tadi pagi, dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, setelah dilakukan pemeriksaan maka RS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 01 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2025 pada hari ini, ya.
ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Terhadap tersangka Rudi atau RS dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, ditahan di rutan Salimba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf C, junto pasal 12 B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.